Terima kasih banyak Mas Evan, Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Prof, ini sudah ada Prof Jo dan Prof Azra. Saya pikir paparan saya cuma akan menambahkan garam juga di air laut. Jadi tapi dua tema besar yang dibawakan oleh Prof Jo dan Prof Azra ini sangat penting untuk kita highlight, dan saya dalam posisi untuk membungkus dan sedikit menambahkan saja untuk mempertegas beberapa uraian yang semoga bisa mendapatkan masukan dan kritik dari Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa belajar bersama Prof Jo dan Prof Azra dalam forum yang baik ini, dan terima kasih Mas Evan sebagai host. Saya akan coba membagikan tayangan dari apa yang saya akan paparkan. Semoga sudah bisa terlihat ya, sebagaimana yang sudah tayang di hadapan Bapak Ibu semua. Jadi ini saya cuma membungkus dengan bagaimana kita memeriksa konsistensi logika kebijakan seperti itu. Jadi ini kan pertaruhannya adalah soal bagaimana kita memandang isu ini di dalam kacamata yang lebih besar, dalam gambar yang lebih besar, supaya kita bisa membedakan supaya kita bisa melihat hutan tidak hanya soal pohon, tidak hanya soal semak-semak, sungai dan seterusnya. Dan saya secara prinsip setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof Jo dan Prof Azra, dua orang senior tempat saya belajar. Dan mari kita coba periksa ya, bagaimana gambaran besar dan juga konsistensi logika di dalam yang mendasari isu ini seperti itu. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita coba lihat ini sama-sama kita sudah ketahui, bahkan data ini belum terlalu update, tetapi kita sudah sama-sama ketahui hingga 2020 kita mengalami penurunan demokrasi yang tajam ya. Ini data dari The Economist, dan kita bisa melihat bahwa sejak 2015 sudah terjadi penurunan tajam di dalam konsolidasi demokrasi. Bahkan kalau kita lihat berbagai artikel, tentu saja kita sudah familiar dengan sejumlah istilah-istilah seperti declining democracy, authoritarian turn, dan seterusnya yang sudah ditulis oleh banyak ilmuwan baik di dalam dan luar negeri perihal kemunduran demokrasi Indonesia dari yang sebelumnya berstatus the most promising demokrasi ya in Southeast Asia seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya sangat memprihatinkan. Dari apa yang tadi disampaikan Prof Azra juga terkait dengan penurunan demokrasi itu sangat-sangat benar, dan melalui berbagai pengukuran kita bisa lihat. Misalnya kalau kita lihat perkembangan 2010-2020 misalnya dari Bertelsmann Transformation Index ya, ini satu lembaga pemeringkatan ya, transformasi tata kelola pemerintahan dari sisi perkembangan demokrasi dan juga ekonomi, juga dari sisi administrasi ya, seperti itu, yang berpusat di Jerman. Ini Indonesia kelihatan betul ya bahwa ada penurunan yang cukup tajam dari sisi demokrasi. Kalau kita bisa lihat misalnya dari 2010 yang merah ini ke 2020 yang biru kehijauan, itu juga rembetan dari penurunan demokrasinya itu dialami juga oleh di berbagai indikator ya. Tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga partisipasi politik, dan mungkin agak stabil di stabilitas institusi demokrasi karena koalisi, dan mungkin seperti yang tadi disebutkan Prof Azra tentang oligarki politik. Tetapi ada harga soal penurunan dari level socio-economic development gitu ya, dan juga konsensus building, dan ini sebenarnya bisa memicu polarisasi lebih dalam, disintegrasi bangsa yang lebih memprihatinkan. Nah, ini juga disumbang dan juga secara resiprokal bertalian dengan status governance atau tata kelola pemerintahan yang juga mengalami penurunan ya dari 2010 ke 2020 ya, poinnya turun dan pemeringkatannya juga turun. Nah, ini pertanyaan soal logika pertama. Jadi kalau tadi Prof Azra bawa 4 poin, Prof Jo bawa 5 poin, saya coba bungkus ini dengan 4 poin juga seperti itu. Jadi yang pertama kita mesti lihat bahwa ada masalah logika yang tidak konsisten, kalau orang bilang itu standar ganda gitu ya, mengenai urgensi pemilu daerah serentak. Pandemi meninggi tapi pemilu daerah 2020 serentak dipaksa terlaksana. Ini banyak pihak yang memberikan catatan.
Perludem, di sini ada Dewan Pembinanya, Mbak Titi juga memberikan catatan itu. Nah, dulu dipaksakan terlaksana karena alasan kesinambungan pemerintahan di bawah kepala daerah hasil pemilu. Tetapi kemudian kita mendapati bahwa revisi undang-undang pemilu dikeluarkan gitu ya dari prolegnas, ada upaya seperti itu dan kemudian terjadi sehingga pemilihan pemilu di tingkat nasional maupun daerah ternyata akan dilakukan serentak, dan kemudian konsekuensinya pejabat kepala daerah yang tadi sudah disebut Prof. Jo ya, ada ratusan, ada sekitar 271 kepala daerah itu akan berakhir pada 2022 dan 2023, lalu digantikan dengan penjabat tadi atau PLT. Saya menggunakan dua istilah itu di dalam PPT ini karena PLT itu istilah yang sudah terlanjur ada di masyarakat dan media massa, tetapi kita akan coba konsisten menggunakan istilah penjabat gitu ya. Nah, kalau kemarin kita melaksanakan pilkada serentak ya, pemilu daerah serentak karena alasan harus legitimate secara politik bla 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 dan seterusnya, tetapi hal yang sama ternyata tidak berlaku sehingga pemerintah akan memilih mengangkat penjabat gitu ya pada 2022 dan 2023. Dan ini kan berarti kemarin ngomong X, nanti berikutnya ngomong Y. Ini logika yang tidak konsisten. Logika juga yang tidak konsisten misalnya ketika kita tadi kembali pada pemikiran revisi undang-undang pemilu dan hilang kesempatan kita untuk melakukan pemenahan ya sistem pemilu dan juga reformasi partai politik menuju meritokrasi politik yang lebih baik. Tentu saja adalah penggabungan pemilu nasional dan daerah. Ini juga tidak hanya memunculkan kerumitan gitu ya, pemilu nasional dan daerah, tetapi juga sistem pemilu seperti ini memicu penguatan oligarki politik dengan batasan ambang batas misalnya untuk presidensial threshold yang tidak berubah ya, misalnya. Kemudian juga mekanisme penyelenggaraan pemilu bermasalah ya. Kemarin kita sudah sangat prihatin dengan berbagai masalah yang terjadi saat penyelenggaraan pemilu 2019. Nanti kerumitan yang sama tidak hanya dialami oleh KPU tapi juga oleh masyarakat di saat pemilu serentak nasional dan daerah. Nah, ini kan mestinya dipisah. Jadi isu yang kita angkat di dalam webinar ini sebetulnya tidak lepas dari masalah utama ketika kita menggabungkan keserentakan itu antara pemilu nasional dan daerah. Jadi ini yang mesti kita tangkap sebagai gambaran besarnya. Juga pilihan rezim pemerintahan daerah ya, ini sedikit mengiterasi apa yang disampaikan Prof. Jo tadi ya soal dua model ya. Saya coba lihat misalnya ini yang juga cukup terkenal di dalam teori pemerintahan daerah yang mengenai penguatan efisiensi struktural atau model demokrasi lokal. Ketika kita memasuki reformasi, ada Undang-Undang 2299, devolusi atau desentralisasinya sangat liberal, desentralisasi politik sangat liberal, lalu coba diimbangi melalui Undang-Undang 32 tahun 2004 pemerintahan daerah dan kemudian berubah lagi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Sebetulnya kita sudah mengambil model demokrasi lokal yang berlawanan arah dengan efisiensi struktural sebagaimana yang dilakukan atau diselenggarakan di masa pemerintahan Orde Baru yang sangat menekankan sekali pada pelimpahan ya urusan-urusan administratif dari pusat ke daerah atau yang biasa kita kenal dengan dekonsentrasi. Dan model ini yang ternyata sekarang makin berlaku apalagi ketika kita sudah ketemu dengan misalnya Undang-Undang Omnibus Law misalnya untuk Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba secara khusus itu mengurus demokrasi lokal karena ada banyak kewenangan di daerah yang diambil dan kemudian penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sedikit demi sedikit lambat laun akan menekankan pada pelimpahan ya urusan-urusan administratif untuk dilakukan daerah. Dan ini titik berat konsentrasi ini biasa dikenal sebagai penghalusan dari upaya untuk sentralisasi yang tadi disebutkan oleh Prof. Azra. Nah, pengangkatan penjabat atau tadi bahasa umumnya, bahasa awam PLT ya, walaupun ini juga istilah keliru. Secara massal ini bisa menguatkan dekonsentrasi atau resentralisasi tadi. Bayangkan dalam setahun 2 tahun kemudian tadi ya ada pejabat yang kemudian dikirim ke daerah atau ditugaskan ke daerah seperti itu untuk kemudian menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang secara terbatas dan administratif tidak punya legitimasi politik yang kuat tadi seperti disampaikan Prof. Jo. Bayangkan ini bisa menguatkan resentralisasi dan menyiapkan rezim yang mungkin lebih tanda tanya lagi ya setelah pemilu 2024. Jadi perpanjangan jabatan kepala daerah ini lebih konsisten dengan upaya demokrasi lokal tadi. Nanti kita akan lihat misalnya. Nah, hal lain yang sering terlupakan itu adalah di dalam birokrasi itu sendiri ya, bagaimana implikasinya. Kalau ini saya jadi ingat waktu
bersama Prof. Joy menyampaikan advice ke Kemenpan terkait dengan roadmap reformasi birokrasi, kita tuh ingin sekali ya, kita tuh sedang mengupayakan ini nih kemarin, performance based birokrasi, mengubahnya dari rule based birokrasi. Nanti katanya 5 tahun ke depan kita punya keinginan untuk menjadi pemerintahan kelas dunia dengan dynamic governance ya. Ini saya sendiri punya studi sendiri soal performance based birokrasi yang masih belum sepenuhnya tercapai. Nah, kesini ini nggak akan bisa terjadi kalau kita menguatkan birokrasi. Birokrasi bekerja dengan mengedepankan kecakapan profesional, bukan karena soal dukungan politik dan seterusnya. Cuma masalahnya adalah kita itu sudah terlanjur membenarkan kooptasi politik atas birokrasi. Kita tidak bisa membedakan antara organ administrasi dengan pemangku kekuasaan politik presiden. Sehingga ketika kita bicara pemerintah, kita agak kesulitan untuk membedakannya dari negara. Ketika kita bicara pemerintah, seolah-olah pemerintah itu aktor tunggal. Bahwa kemudian ASN bekerja di bawah arahan presiden, ya, tetapi kita harus bedakan antara ASN sebagai bagian dari organ administrasi dari pemangku kekuasaan politik, yaitu presiden dan juga DPR. Nah, belakangan ini arah ini saya lihat sudah agak bergeser, gitu. Bukan lagi ke arah dynamic governance, tapi lebih banyak penguatan di dalam pemberantasan radikalisme dibandingkan perbaikan dari performance based birokrasi. Jadi ada potensi sabotase agenda meritokrasi ya. Dan sejak 2016 memang sudah muncul itu suara-suara di DPR dan juga di internal eksekutif untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara yang punya tugas untuk mengawal guidance dan menjadi lembaga non struktural yang berupaya mewujudkan pembangunan meritokrasi tadi. Kemudian revisi undang-undang ASN juga coba disundulkan bahkan belakangan ini tahun kemarin dan juga awal tahun ini. Lalu ada upaya untuk melakukan kontra radikalisme dengan aduan ASN radikal dan seterusnya. Bahwa kemudian kita menganggap penting untuk memberantas radikalisme, itu seharusnya tidak menggeser agenda kita untuk melakukan meritokrasi. Dan ini sebenarnya punya PR banyak ya di dalam aspek ini sendiri. Nah, masih di dalam hal itu, bagaimana kemudian kita melihat proses ini? Kalau kita coba bandingkan misalnya dari worldwide governance indicators ya, dari beberapa hal. Ini kan semuanya untuk Indonesia itu mengalami penurunan dalam banyak hal gitu ya. Stabilitas politik berkurang ya. Kemudian penegakan hukum di sini ada peningkatan ini data hingga 2018 ya. Nah, cuma ada masalah misalnya dari sisi kualitas regulasi. Kita bisa lihat juga misalnya control of corruption-nya juga rendah. Jadi mungkin reformasi birokrasi mungkin tetap jalan, bisa tetap dilakukan, tapi akan mengalami disorientasi. Arahnya itu apakah reformasi birokrasi untuk dilakukan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kebermanfaatan yang lebih baik lagi buat masyarakat, atau sebagai alat saja, alat politik untuk menyukseskan agenda-agenda politik pemerintahan yang sedang berlangsung, rezim yang sedang berlangsung. Nah, yang jelas otonomi profesional birokrasi itu makin mengalami krisis akibat kooptasi politik, apalagi setiap musim pemilu. Nah, pengangkatan pejabat atau PLT secara massal ini juga potensial mengerucutkan dukungan politik secara homogen, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Jo dan Prof. Azra. Dan perpanjangan jabatan kepala daerah ini cenderung mendiversifikasi dukungan politik, ya. Jadi pilihannya adalah kita ingin melakukan homogenisasi konstelasi politik dengan cara kontrol yang disediakan oleh penjabat-penjabat yang ditentukan atau diangkat oleh pemerintah pusat, ataukah kita membiarkan konstelasi politik dalam kontestasi demokrasi yang ya sudah secara existing status quo, sehingga bisa dukungan politik bisa terdiversifikasi sejauh apa yang kemudian menjadi arahan oleh atau strategi partai politik masing-masing. Jadi ini dua pilihan sebetulnya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat sebelum kita sampai pada kesimpulan, kalau kita bisa lihat misalnya PP saya lupa nomor berapa tapi tahun 2008 misalnya, dan juga dijabarkan oleh Kepala BKN, ternyata terminologi penjabat itu juga kita bisa dapati tidak hanya mereka yang kemudian diangkat dari kalangan ASN, tetapi juga wakil kepala daerah ketika kepala daerah berhalangan ya, seperti itu. Jadi wakil kepala daerah hasil pilkada itu bisa diangkat dan disebut juga sebagai penjabat. Nah, soal besar kecilnya kewenangan itu bisa jadi bisa jadi perdebatan. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa ternyata
apa yang disebutkan di dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu memang tidak disebutkan secara spesifik harus oleh ASN, dan praktek sebelumnya mereka yang elected official hasil pilkada juga disebut sebagai penjabat. Artinya apa? Artinya ada peluang diskresi di sana, sebagaimana usul Prof. Jo, agar sudah angkat saja kemudian kepala daerah yang habis masa jabatannya sebagai kepala daerah berikutnya hingga setahun atau 2 tahun hingga waktunya pilkada serentak 2024 seperti itu. Dan itu dimungkinkan kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah tidak menyebutkan penjabat itu harus dari mana, dan praktek sebelumnya, regulasi sebelumnya juga mengikutsertakan elected official berupa wakil kepala daerah diangkat ya sebagai penjabat menggantikan kepala daerah yang berhalangan. Nah, jadi intinya adalah kita bisa melihat bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah itu belum tentu meningkatkan demokrasi yang sehat, apalagi dengan iklim oligarki saat ini. Tetapi menjaga konstelasi politik itu bisa mengurangi resiko penyelenggara pemerintahan dibandingkan pengangkatan penjabat atau PLT secara massal. Dan sebenarnya yang lebih ideal lagi adalah kalau kita bisa memisahkan antara pemilu daerah secara serentak gitu ya dari pemilu pusat ya, pemilu nasional ya. Jadi ini harus dipisahkan. Ini skema yang ideal sebenarnya dan sudah banyak menyuarakan hal ini termasuk Perludem. Tetapi kalau misalnya pilihannya adalah memperpanjang masa jabatan kepala daerah existing dengan mengangkat penjabat, tentu saja mengangkat penjabat itu resikonya resiko politik dan resiko administratif masih lebih besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan kalau kita cukup memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan 2023. Itu saja dari saya, mungkin singkat saja dan ini cuma tambahan argumen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.